حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Terakhir Ramadan berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, lalu bagaimana dengan 17 Ramadan yang kemarin yang diperingati sebagai Nuzulul Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabal jannah wa yutghalu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di dalamnya Allah memerintahkan untuk berpuasa. Dibukakannya pintu-pintu surga dan tutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan-setan. Dan pada bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia benar-benar telah meninggalkan dan telah jauh dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa bulan Ramadan ini sangat mulia sekali, di mana bulan ini dibukakannya pintu-pintu surga, ditutup di pintu neraka, serta dibelenggunya setan-setan, sehingga kita dapat mengetahui jati diri kita sebenarnya yang seperti apa. Godaannya ini datang dari diri kita sendiri atau dari setan. Jadi mari maksimalkan ibadah kita sebagaimana jati diri kita yang menyeru kepada kebaikan. Dalam kemuliaan Ramadan ini, Allah kasih lagi bonus, yakni satu malam yang nilai ibadahnya seperti 1000 bulan. 1000 bulan hitungannya itu 83 tahun. Masya Allah. Jika kita beribadah pada malam ini dan kita mendapatkan malam ini, kita membaca satu huruf Al-Quran seperti Nun, seakan-akan kita mendapatkan pahala 83 tahun non-stop membaca huruf itu, mendapatkan pahala sebanyak huruf itu. Masya Allah. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yaitu pahala yang melimpah, dosanya diampuni, doa yang dikabulkan, hadir ketentraman, lahir kemuliaan. Masya Allah. Pertanyaannya, apa sih yang membuat bulan Ramadan itu sendiri deh yang berbeda dari bulan-bulan yang lain? Yang pertama, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Masya Allah, berarti bulan Ramadan ini mulia karena bulan ini merupakan turunnya Al-Quran. Unzila fihi al-Quran, karena turunnya Al-Quran. Hingga bulan Ramadan ini diberi kemuliaan, dilipat gandakannya pahala-pahala yang telah kita kerjakan dari kebajikan-kebajikan kita. Nah, di dalam kebaikan Ramadan ini, Allah kasih bonus lagi nih. Satu malam, yang mana bonusnya itu lebih banyak daripada bulan Ramadan hari biasa. Yakni di mana turunnya Al-Quran itu sendiri, hari diturunnya
diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Jadi ada bulan diturunkan Al-Quran, bulan itu jadi mulia. Dan ada pun yang lebih mulia lagi, hari diturunkannya Al-Quran itu lebih mulia lagi. Kapan hari itu? Ada dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apakah itu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti yang disinggung seperti hadis yang sebelumnya ya. Jadi yang lebih baik dari 1000 bulan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh, di mana Allah menurunkan para malaikat beserta ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Kenapa berbeda? Karena Jibril merupakan pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang langsung memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu turun lagi ke bumi untuk malam yang mulia ini. Masya Allah. Sampai didatangi para malaikat serta pemimpinnya malaikat Jibril. Betapa mulianya malam ini. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, mereka datang dia datang untuk suatu atas izin Allah untuk suatu pekerjaan atau suatu tujuan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu kesejahteraan bagi mendapatkan Lailatul Qadar hingga terbitnya waktu fajar. Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar itu dari habis maghrib sampai terbitnya fajar. Nah, Masya Allah, telah kita sama-sama ketahui betapa mulianya malam Lailatul Qadar ini, di mana Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quran, pedomannya hidup manusia sejagat raya. Dan kapan Lailatul Qadar itu sendiri? Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2020 dan Muslim nomor 1169. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada kita semua untuk berburulah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti telah diletakkannya malam Lailatul Qadar itu di antara 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ada lagi tanda-tandanya dari Aisyah, yaitu hari-hari yang ganjil. Jadi 10 hari terakhir namun pada tanggal yang ganjil. Ya, begitu. Lalu ada yang membuat sedikit kebingungan nih. Kalau misalkan turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar pada tanggal ganjil pada 10 terakhir Ramadan, berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, lalu bagaimana dengan 17 Ramadan yang kemarin yang diperingati sebagai Nuzulul Quran? Yaitu memang benar itu turunnya Al-Quran. Namun di sini berbeda konteks. Jika tanggal 17 Ramadan ini penurunan Al-Quran secara proses atau bertahap akan dan dilakukan selama 23 tahun lamanya. Dan pada kesempatan yang selanjutnya turunlah Al-Quran secara sekaligus, yakni pada malam Lailatul Qadar, dari Laulul Mahfuz, dari langit ke-1 sampai 7 hingga ke namanya Baitul Izzah, di mana Allah menceritakan bahwa ini Al-Quran, ini adalah Al-Quran, di mana seluruh jagat alam, semesta, manusia beserta isinya ada di dalam pedoman yang ini, Al-Quran namanya. Allah menunjukkan kepada para penghuni langit di waktu itu hingga akhirnya ke langit bumi. Jadi itu perbedaannya jika 17 Ramadan itu berproses selama 23 tahun, sedangkan
Lailatul Qadar ini secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz hingga ke langit bumi. Nah, sekarang apa nih keutamaan? Nah, sekarang apa nih? Nah, setelah kita ketahui betapa agungnya Al-Quran ini diturunkan pada hari yang juga agung. Nah, Al-Quran ini benar-benar Masya Allah banget ya. Al-Quran ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang sekaligus menjadi ladang pahala bagi umat Nabi Muhammad itu sendiri. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa yang memiliki mukjizat tongkat. Belum tentu tongkat ini memiliki khasiat berupa pahala kepada umatnya. Dan Nabi Nuh belum tentu kapalnya mengalirkan pahala bagi umatnya yang menggunakannya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad yang jika dibaca oleh para umatnya, umat Nabi Muhammad, umatnya akan mendapatkan pahala dan ganjarannya dan akan merasakan kenikmatannya, di mana dia bisa memperbaiki hidupnya dalam pedoman-pedoman itu sendiri. Nah, Masya Allah sekali kan, Allah sangat baik banget kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Masya Allah, semoga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah kita ketahui keistimewaan Al-Quran, di mana dia diturunkan, di bulannya, di harinya, dan apa aja keutamaannya, itu 83 tahun. Apa sih amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu? Apa sih amalan yang bisa kita lakukan untuk mengejar, untuk mencari, untuk memburu malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, di sini ada dari hadis riwayat Bukhari nomor 35 dan hadis riwayat Muslim nomor 765, disimpulkan bahwa amalan untuk memburu malam Lailatul Qadar itu yaitu sholat pada malam hari, yaitu sholat dengan syarat keimanan yang teguh dalam hati. Yang kedua, ketulusan, mengoreksi kesalahan-kesalahan, merendahkan diri kepada Allah, mendekatkan diri, melepaskan segala beban-beban duniawi, melepaskan segala hiruk-pikuk dunia. Nah, jika sholatnya benar, maka diampuni dosanya hingga 0. Dan jika juga sholatnya benar, maka walaupun 2 rakaat saja, dia seakan-akan sholat 83 tahun, Masya Allah, seperti bayi yang baru lahir, yang tidak memiliki dosa apa-apa, namun memiliki pahala sholat selama 83 tahun, Masya Allah. Yang padahal kita sebagai umat manusia kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, jarang sekali yang bisa hidup sampai 83 tahun, karena kita diberi jangka waktu sekitar 60 tahun. Lalu ada lagi yang kedua, yaitu doa. Dari Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah apa doanya, Rasulullah menjawab, yakni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang terus doa ini. Siapa tahu kita bisa menjadi salah satu orang yang bisa mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, apabila salah datangnya dari saya, dan apabila ada benar itu datang dari Allah semata. Dan semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ya. Selamat berburu. Malam ini tanggal 21 Ramadan, dan malam ini ganjil juga, dan masuk ke dalam 10 malam terakhir Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Bil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.